Oke, udah lengkap. So, udah lengkap ya. Jadi kita udah ada 8 orang hari ini. Welcome with connecting to audio. Halo, welcome Alia. You're right on time. Kita baru mau mulai. Selamat datang kembali ke sesi info tolong direvisi di minggu kedua. Ini yang Mei 22. Minggu lalu kita juga udah ngadain sekali. So, kita vibe-nya santai aja ya hari ini ya. So, guys, kalian feel free to unmute. Kalau misalnya ada pertanyaan, mau potong kita, mau nanya ini, mau nanya itu, be more than welcome to. Sekarang kita mulai dengan sharing screen dari sisi aku. Oke. Ya, nah, semua bisa lihat? Pak Adam, Pak Stanley bisa lihat? Bisa, lancar. Oke, ya. So, welcome to Tolong Direvisi Design Development Competition. Mungkin untuk sedikit perkenalan dikit, harusnya sekarang ada 4 orang yang mimpin presentasinya ya, tapi cuma bertiga hari ini karena satu berhalangan hadir. Ada saya sendiri, Gio, dan yang berjudul Form Operation itu Pak Stanley, dan kemudian ada Pak Adam juga. Pak Adam dan Pak King itu dari Fab Lab. Nah, mungkin sedikit tentang diri aku. Dulu kuliah arsitek, sekarang kerja dan berkegiatan di Jerman. Dan kemarin kita ada perpikiran untuk ide sebuah kompetisi desain yang unik dan lahirlah Tolong Direvisi. Jadi kita sangat thankful for you guys untuk hadir dan interested di kegiatan perdana kita ini. Nah, mungkin sedikit tentang Pak Stanley yang berpakai masker. Saya Stanley, kebetulan sekarang saya lagi running kelas, jadi saya harus pakai masker ya. Hari ini kita akan kembali ngadain, mungkin saya perkenalkan diri saya dulu ya. Briefly, saya train as an architect, kemudian saya aktif di beberapa community making, kemudian saya juga consulting sedikit di manufacturing, kemudian saya juga ngajar di beberapa university, masih tergolong aktif, dan sisanya sih as an architect practice. Nah, kira-kira itu dulu, mungkin nanti briefnya setelah Gio ya. Oke. Oke, kenalin ya, gua Adam. Background gua sih sebetulnya graphic design dan product design, tapi punya ekstensif pekerjaan di bidang manufacturing, jadi understanding about manufacturing cukup luas dari awal proses sampai akhir. Different kind of manufacturing, mau itu metal, mau itu plastic molding, ada pengalamannya. Oke, Gio bisa lanjut lagi. Oke, nah kalau mungkin sedikit background lebih lanjutnya ya, dulu pas gua kuliah S1 di Indonesia, gua sendiri muridnya Pak Stanley di UPH dulu dan di jurusan arsitektur. Nah, mulainya kita pertama mungkin kenapa gerobak ya. Kalian udah baca banyak sekali alasan kenapa kita pilih gerobak. Kalau di Pak Stanley aku mute ya, boleh? Karena ada background noise-nya banyak. Oke, sip. Ya, jadi mungkin alasan pertama kenapa kita pilih gerobak. Itu alasan yang you have read a lot of reason why we pick gerobak. Salah satunya abang gerobak atau street vendor harus bersaing dengan orang yang membuat app dan orang yang menggunakan app, milenial yang berjualan. Tapi alasan lain di luar itu adalah kita pilih sebuah objek budaya yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita nggak mau bikin just another design competition yang bisa dinikmati oleh praktisi desain gitu. Gimana? Makanya kita juga suruh di ronde pertama ini, seperti yang kalian sudah baca, kalian harus upload di Instagram kalian sendiri. Karena ada connection dengan gerobak kepada orang-orang yang kalian kenal. Orang-orang yang kalian kenal yang tidak belajar desain. Orang-orang yang kalian kenal yang mungkin dari jurusan lain. Keluarga kalian, saudara kalian, teman kalian, rekanan kalian. Yang mungkin kalau kita kasih kompetisi, oke, tolong buat kita sebuah perpustakaan. Mungkin sebagian besar orang Indonesia nggak terlalu ngana ya. Apa perbedaannya between a good public library sama
public library yang ada, karena mungkin selama ini kita nggak pernah punya public library, atau kita nggak terlalu sering menggunakan public library. Namun Growback itu adalah sesuatu yang bagi orang Indonesia itu sangat universal gitu. Jadi selain kalian mengikuti kompetisi ini untuk exposure ke praktisi desain, ke dunia desain, tapi kalian mendapat exposure sendiri sebagai desainer ke lingkungan kalian yang mungkin nggak terlalu paham, atau mungkin kira, oh desainer hanya membuat bangunan, oh desainer hanya membuat ruangan interior, oh desainer hanya membuat kafe, gitu. Dan dengan Growback ini juga ada sebuah sort of kegiatan aktivis di mana kita try to democratize design. Karena something yang Pak Adam selalu bilang ke saya, Growback itu bukan sesuatu yang dari awalnya pas dari nol itu sesuatu yang terdesain. Muncul karena kebutuhan orang dari kelas ekonomi rendah untuk berjualan gitu. Jadi saya perlu apa untuk jualan bakso? Saya perlu mangkok, saya perlu panci, pancinya ukuran segini, saya perlu mangkok buat jualan, saya perlu tempat buat cuci mangkok saya perlu tempat buat taruh bakso saya perlu satu panci buat nge-steam baksonya, saya perlu satu panci buat kuah kaldu baksonya, saya perlu partisi buat taruh botol-botol, botol sambal, botol kecap, botol cuka, buat orang nambahin sendiri gitu. Dan ini berbeda sendiri. Kalau gerobak bakso itu berbeda udah sama abang gerobak ketoprak misalnya ya. Karena kalau abang gerobak ketoprak kita terima as it is gitu. Udah nggak perlu banyak diedit lagi, cuman sambelnya. Karena everything sudah mix up. Cuman ada bahkan kalau gerobak bakso contohnya kita terima plain, ya kan? Kita terima, oh kita mau tambahin kecapnya sesuai keinginan kita perlu tambahin ini. Jadi dari segi user, bukan hanya user sebagai orang yang jualan, tapi kita sebagai konsumen jadi user gerobak itu juga kan. Dan kita perlu akses misalnya kepada botol-botol itu, dan itu udah sesuatu yang lain. Kalau abang ketoprak mungkin orang perlu aksesnya ke kerupuknya gitu. Nah, di ide kita sudah tertanam, oke, gerobak bakso looks like this, gerobak ketoprak looks like this, gerobak es cendol looks like this. Tapi mungkin kita mulai dengan sedikit beberapa reference ya. Gerobak itu tuh bisa seperti apa? Gerobak itu bisa dikembangin seperti apa? Nah, kita di sini ada beberapa contoh. Salah satunya adalah nih, kalau di Vietnam. Kalau di Vietnam mereka contohnya mungkin sering sekali one of the most favorite food in Vietnam itu pho. Dan ini benar-benar the basic bare example of what gerobak look like gitu misalnya di sana untuk sebuah abang pho. Orang bisa mencapai botol-botol untuk sausnya, kuahnya dan sebagainya. Dan ini benar-benar the bare minimum of what it look like gitu. Di satu titik yang lain ada juga gerobak yang udah mulai commercial banget yang dijual dengan mungkin there is more design thinking going into it. Karena gerobak kopi ini sendiri bisa dibeli di Alibaba gitu, bisa dibeli di Bukalapaknya China gitu. Dan ini as you can see udah ada design, it's very there's more design thinking going into it, right? Ada purposeful use of wood, ada kanopinya, ada modular bicycle yang sudah diperpanjang dari bicycle biasa yang kita kenal. Jadi bicycle-nya sendiri itu dimodifikasi untuk mengakomodir gerobak kopi itu sendiri. Dan maksudnya kegunaan gerobak itu nggak cuma untuk mangkal di jalan. Seperti yang kita kenal ada abang gerobak yang dia mengelilingi kompleks. Kita tahu dia datang jam berapa. Ada gerobak yang ketika dia sudah punya nama, dia cuma mangkal di satu posisi doang. Dan dia mangkal di satu posisi itu apakah karena dia sudah punya nama dan orang yang mencari dia dan bukan kita yang mencari dia lagi, atau enggak kebutuhan dia susah kalau misalnya dia mondar-mandir gitu. Jadi mungkin contohnya gerobak martabak atau martabak Mesir. Itu sesuatu yang lebih complicated yang dia nggak bisa asal mondar-mandir, dia harus stay in one spot. Dia cuman travel ketika dia dari rumah dia ke posisi di mana dia berjualan. Dan gerobak ini nggak cuma tertutup di Indonesia ya, seperti yang kalian lihat di Vietnam ada, di Cina dia juga jualan gerobak kopi, dan bahkan aku di Jerman ini ada teman yang menggunakan gerobak gitu. Karena contohnya, aku punya ada teman dua, mereka ketika kita lulus kuliah S2 di sini, mereka iseng, oh kita mau buka toko ice cream juga nih on the side. Cuman mereka buka di tengah-tengah pandemi gitu. Dia buka di tengah-tengah pandemi dan nggak bisa jualan karena kita
ada very strict lockdown rules gitu. You cannot open your store. Ntar tiba-tiba 2 minggu peraturannya berubah. Cuman boleh outdoor takeout, nggak boleh masuk ke dalam toko. Nah, gimana jadinya? Mereka menemukan solusinya. Mereka mau jualan atau nggak? Misalnya sebelum tokonya buka, as you can see ini kan jendela window store mereka masih tertutup dengan apa ya, cardboard or like carton paper. Jadi mereka mungkin belum selesai membuka tokonya. Jadi untuk mengelevate nama toko es krim Paulina mereka ini sebelum mereka officially buka, mereka bikin gerobak dulu dan jualan dari gerobak gitu. Jadi ketika mereka buka dari day one mereka udah punya customer base yang datang gitu. Oh, dan ketika mereka officially buka toko mereka, gerobak ini bisa buat apa? Bisa mereka buat jualan di park, bisa mereka buat jualan di depan, kalau misalnya nanti lockdown lagi, kalau misalnya nanti ada event, ada wedding atau apa, bisa dipanggil, oh tolong dong saya mau es krim Paulina jualan di event saya, entah itu wedding, entah itu graduation, entah itu kegiatan apa gitu. Nah, gerobak pun bisa juga dalam bentuk yang lebih mobile, yang lebih apa ya, yang lebih otomotif, yang lebih besar seperti yang kalian kenal food truck gitu. Dan di sini bukan hanya food truck, tapi juga sebagai branding exercise atau branding activity. Karena yang punya gerobak kopi ini sebenarnya bukan coffee shop, tapi malah brand baju, brand polo Ralph Lauren, brand polo shirt gitu. Dan dia buka ini sebagai branding exercise supaya orang kenal nama dia, dan dia bisa build a certain lifestyle, kayak orang yang pakai baju saya, drinknya coffee seperti apa sih? Seperti branding exercise gitu loh. Nah, ini ada salah satu contohnya lagi gitu. Dan dia cuma parkir aja di situ di Rockefeller Center di New York. Nah, kemudian juga dan kalau misalnya ketika kalian mengembangkan desain, kalian say, oh, saya nggak mau di sepeda, saya nggak mau yang didorong aja, saya mau yang lebih electric bike, saya mau yang lebih electric mobile. Mobile food truck pun nggak harus yang dalam bentuk van ya, karena maksudnya ada yang lebih kita kenal, yang lebih misalnya price-nya lebih aksesibel ke orang-orang Indonesia, atau nggak ke rakyat street vendor yang lebih menggunakan abang gerobak gitu. Contohnya ada di Denmark, di mana dia jualan kopi seperti yang kalian di website kita, di belakang bajai gitu. Dan ini adalah salah satu contoh mobile coffee shop yang dia buka di satu belakang ya. Tapi ada juga kalian kalau bisa lihat nanti dicari Copenhagen Mobile Coffee Shop yang dia bukanya di 3 titik gitu. Jadi sayap samping mobil coffee ini juga bisa dibuka dan ya bentuknya tricycle gitu. Jadi seperti yang kita kenal, shape ini kita kenal di Indonesia sebagai bajai. Tapi selama ini bajai kita cuma lihat sebagai penggunaan untuk penumpang. Tapi ternyata dia juga bisa jualan kopi di sini tanpa perlu sebuah tool mobil yang lebih besar seperti ini gitu. Nah, jadi ini referensinya buat kalian kalau kalian mau sedikit lebih kreatif dalam approach kalian dan say, kenapa kita nggak take bajai ya? Kenapa kita nggak take e-scooter? Kenapa kita nggak take ini juga sebagai alternatifnya? Mungkin sekarang karena udah ada banyak taksi, udah ada banyak Gojek, abang bajai pun terlantar gitu. Jadi shape bajai itu bisa dijadiin apa? Kalian mau jualan di becak juga boleh gitu. Karena gerobak sendiri pun banyak form and shape-nya gitu kan. Selama kalian bisa work it out gitu dan masuk ke budgetnya si bapak gerobak yang kalian rangkul. Nah, sekarang kita get back untuk ke ini ya. Kita get back ke presentation kita, which is gimana cara kalian approach ronde pertama di general round itu. Di general round itu kan kalian ada 3-5 panel atau foto yang kalian upload dalam satu post di Instagram. Nah, kita mau menyampaikan 3 rules gimana kalian setelah udah mengembangkan desain itu di kepala kalian, dan mungkin kalian pakai SketchUp, kalian pakai Adobe, kalian pakai Rhino, kalian pakai BIM, gitu. What's the next step? Gimana cara penyajiannya? Kita ada 3 tip yang kita mau kasih ke kalian. 1, coba remove the preconceived notion of technical presentation gitu. Yang terlalu teknis itu coba kesampingkan dulu ya. Karena kita mau nanya, bagaimana ide dan konsep unik saya? Kalian udah bikin ide dan konsep untuk gerobak dan abang gerobak yang kalian rangkul dengan sangat unik. Tapi gimana cara kita mengkomunikasikan itu dengan ide dan konsep komunikasi yang tidak kalah unik gitu. Sehingga metode presentasi panel
metode presentasi panel dan metode presentasi panel kalian melengkapi ide dan konsep solusi desain gerobak itu. Jadi nggak ada disconnect antara cara kalian memajangkan sama apa yang kalian pajang gitu. Dan poin kedua, apakah render ini, gerobak yang kalian render atau yang kalian ekspor, bisa memiliki value yang lebih besar daripada sebuah rendering saja gitu. Ketika proyek ini sudah realisasikan, ketika proyek ini menjadi real dan udah mangkal di pinggir jalan yang kalian tentukan atau yang digunakan, yang pengkolannya si abang itu, gimana cara rendering kalian itu masih memiliki nilai pasca realisasi proyek? Apakah output itu panel-panel kalian mungkin bisa dipajang di galeri, menjadi bagian dari retrospektif karya seni, menjadi sebuah reaksi kritik atau reaksi sosial, atau enggak misalnya banyak juga misalnya ada klien yang lihat orang tua kalian atau enggak misalnya kenalan kalian lihat artwork, karena rendering panel ini kita take sebagai artwork ya, renderingnya kalian ini kita take sebagai artwork. Oh, boleh dong di print di papan A2 yang lumayan besar, saya mau pajang di rumah saya gitu. Gerobak kalian, desain gerobak kalian is so cool, dan cara kalian presentasi ini itu so cool gitu loh. Dan ketiga, have fun gitu. Like, jangan terlalu, apa ya, kita juga maksudnya karena pilih gerobak, kita kalau mau kalian have fun with it gitu. Nggak terlalu intensif, objeknya nggak terlalu besar, tapi kalian bisa really unleash your creative potential into it gitu. Nah, latar belakang akademis untuk apa yang cara kalian approach ini ditemukan oleh teoris komunikasi namanya Marshall McLuhan, di mana dia berkata the medium is the message gitu. Dia menyarankan bahwa medium komunikasi juga harus merupakan sebuah fokus utama studi dan tidak hanya pesan yang kita mau sampaikan gitu. Pesan yang kita mau sampaikan melalui gerobak dan desain gerobak dan intervensi gerobak mungkin sudah bagus, mungkin itu sudah form of design activism. Tapi cara kita menyampaikan message ini gimana? Itu juga penting gitu. Kenapa penting? Karena kita juga sebagai perancang ya, kita lihat dari luar lensa teori komunikasi. Kita sebagai perancang memiliki banyak sekali medium untuk menyebarluaskan karya kita. Ada media website, TikTok, Instagram, Twitter, poster, media cetak, koran. Tapi apakah kita sebagai perancang menggunakan channel tersebut secara optimal gitu? Apakah kita oh ya udah kita udah punya produk ini, kita ekspor sekali ke ukuran ini, ukuran segitu, nanti website pakai itu aja, TikTok pakai itu aja, Instagram pakai itu aja, ini pakai itu aja. Enggak dong, it doesn't work that way gitu. TikTok sama Instagram algoritmnya beda, audiensnya beda. Twitter sama Instagram audiensnya beda. Orang yang buka Facebook mungkin umurnya lebih tua daripada yang pakai TikTok sama Instagram. Mereka cari informasi berbeda dari satu hal yang sama. Nah, gimana kita lebih pintar dalam design thinking kita ketika kita sudah punya produk yang bagus sesuatu, gimana cara channel yang kita gunakan itu lebih optimal gitu. Kita maximize the use and the audience of that channel, of that medium gitu. Nah, salah satu contohnya yang kita try to do different dari kita sendiri, dari sisi tolong direvisi sendiri, adalah contohnya kalian lihat dalam Instagram kita atau dalam website kita nggak terlalu put every information di satu poster A3 yang kemudian kita posting di Instagram kita. Karena kita pikir, oh itu teksnya terlalu kecil, orang cuman baca sekilas doang gitu. Kita perlu something yang eye-catching, yang lebih visual. Gimana cara kita catching people's attention gitu. Apalagi kita sebagai sayembara baby, sayembara edisi pertama gitu. Kita perlu catch orang attention gitu. Nah, dan kita mau maximize cara kita penggunaan. Kalau Instagram bentuknya udah seperti itu, sangat kecil, dilihat oleh orang di handphone mereka, ya tentu kita harus adjust information yang mau kita kasih ke media itu gitu. Nah, kalau dari segi perancang arsitektur contohnya, kita menggunakan this architect di Meksiko namanya Tatiana Bilbao yang berkata yang dia melarang rendering dalam desain proses dan desain konsultasi dengan klien. Karena kalau dari awal dia bawa ke klien dari meeting pertama, dia udah bawa ke klien, oke, ini rendering rumah kalian. Klien itu jadi terlalu terpaku kepada satu desain itu gitu. Di sini dia berkata, he stopped following the process because he was fixed on an image that is
into his mind. And I thought this could be very dangerous and damaging to the creative process. Nah, jadi take the general round ini yang kalian post 3-5 panel ini sebagai creative process gitu. Gimana cara kalian mengungkapkan sebuah ide dengan cara yang unik, dengan cara yang masih sedikit abstrak misalnya. Dan ini adalah contoh-contoh rendering dia, atau enggak rendering yang dia lakukan sebelum dia ketemu final itu dengan mungkin di konsultasi ketiga atau konsultasi keempat dengan kliennya. Nah, ini adalah contoh bangunan yang sudah jadi dari rendering yang awal itu, right? Jadi kalian lihat, oke, saya lihat ada connection-nya kepada hal yang awal, dan loncatnya juga bahkan mungkin tidak terlalu jauh. Dan maksudnya, rendering yang dia ada di awal ini masih memiliki value ketika bangunan itu sudah dijadikan sebuah villa gitu. Bahkan kliennya mungkin bilang, tolong dong ini dicetak lebih besar, nanti saya pajang di rumah saya gitu. Saya instead of just saya archive, si Tatiana archive di kantor dia dan mungkin rendernya nggak dilihat lagi, tapi sekarang rendering ini memiliki nilai yang lebih gitu. Nah, another example of someone using medium sebagai cara baik untuk mendorong message dia adalah, ini kita lihat ada brand baju ya, di mana di saat pandemi, kan kalau baju itu kita biasanya dipresentasikan di fashion show. Cuman karena pandemi, nggak ada yang bisa mengadakan fashion show. Semua ngadain acara digital. Tapi ini secara digital, brand ini memutuskan untuk membuat sesuatu yang analog. Gitu. Dan analog berjudul sebuah printout koran atau suplemen di dalam koran yang berjudul acaranya telah dibatalkan, or the show has been cancelled. Kenapa ini penting dia menggunakan acara setelah dibatalkan? Gitu, the show has been cancelled. Mungkin Pak Adam sama Pak Stanley nggak terlalu paham, tapi buat yang junior-junior, yang dede-dede yang sekarang lagi join info session ini, kalian tahu ya, this thing called cancel culture gitu. Dimana kalau orang salah ngomong apa dikit, atau mengucapkan sesuatu yang sedikit politically incorrect, dia di-cancel gitu. Atau enggak mungkin sekarang orang tua kita sekarang sering sekali udah males buka koran, males baca berita, males nonton berita. Enaknya baca berita dari WhatsApp, grup WhatsApp om-om, grup WhatsApp tante-tante, grup WhatsApp gereja, grup WhatsApp pengajian. Yang mungkin 80% dari informasi yang mereka baca dari itu ditulis orang lain untuk menipu mereka gitu. Menipu mereka untuk think a certain way gitu. Dan ketika mereka menyebarluaskan informasi ini, mereka salah, dan mereka embarrassed, dan mereka get cancelled gitu. Orang memiliki opini apa sekarang gampang sekali di-cancel gitu. Jadi di koran ini yang brand ini terbitkan di Asahi Shimbun, New York Times, UK Telegraph, Le Monde di Paris, untuk satu hari itu dia kasih sebagai suplemen gratis kepada semua pembaca koran-koran ini. Dia tampilin baju-bajunya itu semua, dia tulis acaranya dibatalkan, karena ya memang dibatalkan. Tapi ini juga mungkin satu kritik dia kepada cara kita mengkonsumsi media. Cara sekarang semua media yang kita konsumsi mungkin fake news gitu. Kita udah nggak ada kepercayaan, atau kita semua nggak ada patience untuk benar-benar duduk dan buka sebuah koran dan lihat what is the real news gitu. What is news yang di-prepare oleh orang-orang yang benar-benar terpercaya dan belajar cara menjadi jurnalis, cara mencari berita, channel-channel berita yang real ya, gitu. Salah satu contoh lain arsitek yang selalu mempresentasikan ide dan konsep dengan cara unik yang bisa kalian lihat sendiri adalah OMA, Office for Modern Architecture, gitu. Dan kalian bisa telaah itu sendiri. Banyak sekali contoh-contoh ide konsep yang mungkin nggak akan direalisasikan oleh OMA, tapi tetap dia pajang di website dia. Gimana cara kita menemukan design development ini. Dan OMA sangat generous dengan menunjukkan proses design development mereka untuk orang yang tertarik gitu. So, pada akhirnya adalah what is your message and what is your medium. Di sini kalian melihat beberapa foto. Ya, salah satu contohnya kalian misalnya untuk general round, kalian merangkul abang sate kambing, sate ayam, dan kalian bikin model dari tusuk sate, silahkan gitu. Kalian mau bikin gambar kayak landscape architect untuk gerobak tukang kue putu, silahkan gitu.
Atau enggak misalnya ini ada barbecue stingray dan kalian bikin gerobak yang misalnya formnya mirip sedikit dengan barbecue stingray, silahkan gitu. Dan mungkin kalian lihat foto barbecue stingray ini ya yang di bawah ya. Barbecue stingray itu kan salah satu makanan yang sering ditemukan di hawker center di Singapura. Nah, Singapore Hawker Centers dan hawker people adalah abang gerobak, street vendor gitu. Mungkin dulu mereka juga jualan di jalanan, di pinggir jalan, di pengkolan, sebelum Singapura menjadi kota negara modern that it is now gitu. Dan sepertinya yang kita lihat dari Satpol PP, dari kepentingan gubernur, apa yang gubernur mau, atau permajaan penertiban PKL adalah kita nanti Indonesia abang gerobak itu jadi hawker center gitu. Mereka semua kumpul di satu tempat dan mereka jualan di situ aja. Tapi menurut kita itu such a shame gitu, karena there's already so much budaya and culture dan there's already so much kesempatan kita untuk mengembangkan desain gerobak, dan kenapa kita harus menghilangkan itu dan oh ya udah semua abang gerobak ngumpul di sini, jualan di sini aja, jadi kayak hawker center di Singapura gitu. Kalau kita mau melestarikan budaya kuliner ini, kenapa harus ngikutin Singapura? Kenapa harus ngikutin apa yang ada di luar? Kenapa nggak kita bisa nerusin aja apa yang udah ada dari kita dan kita kembangkan itu? Dan yang kita kembangkan makanya at the end of the day adalah gerobak gitu. Nah, untuk sesi final round, ketika kalian terpilih menjadi finalis, kita akan membantu kalian. Nah, di satu sisi kalian ada 1 bulan kira-kira untuk mendevelop video sekitar 2 menit ya. Nah, di video 2 menit itu kalian bisa take candid photos, candid videos, gimana cara abang itu prepare the food, selama kalian menarasikan, oh, Bapak ini bisa menyiapkan 200 porsi sehari. Bapak ini perlu bangun jam segini untuk menyiapkan makanan mereka. Dan menunjukkan proses gimana cara dia memasak. Dan juga mungkin bertanya kepada dia, Pak, apa sih yang kurang dari gerobak ke Bapak gitu? Apa yang Bapak lihat yang saya bisa improve? Dan kemudian pada akhirnya kalian tunjukin di video kalian yang 2 menit itu, dari desain kalian itu apa yang telah kalian improve. Dan kalian tunjukin entah tentang foto, dengan slideshow foto, zoom in ke foto itu, atau enggak kalian bikin 3D model yang berputar di video itu, gimana cara kalian menyelesaikan atau membantu si abang ini mengupdate gerobak dia. Apakah itu dengan sekarang dia semua pakai kontainer yang food safe, atau enggak sekarang ada partisi untuk sebuah iPad di mana dia bisa kontrol orderan dari Gojek, atau sekarang punya kursi lipat, jadi dia bisa orang-orang bisa duduk dan nggak usah berdiri makannya, dan kursi lipat itu seperti apa gitu, yang dia bisa store ke dalam gerobak dia, dan kursi lipatnya ada berapa gitu. Tadinya misalnya abang ketoprak di satu kali makan bisa ada 3 orang duduk di bench dia. Tapi karena desain kalian sekarang bisa ada 5 orang atau 6 orang yang duduk di sekeliling gerobak itu makan ketoprak itu at the same time. Nah, itu yang perlu ditunjukkan. Dan sebagai referensi, kita juga akan bantu kalian nanti video itu dan materi yang kalian udah prepare di general round sebelum kalian menjadi finalis itu akan kita bangun menjadi sebuah page di website kita yang bentuknya seperti ini. Jadi foto ini yang di latar belakang yang kalian lihat ini akan kita ubah dengan video kalian, dan teks dan foto yang ada di bawahnya adalah materi-materi yang kalian sudah prepare di general round. Dan mungkin juga ada perkembangan lainnya, nanti kalian bisa tambahin fotonya, bisa tulis teksnya seperti apa, dan kita akan build website ini buat kalian gitu. Jadi akan ada 1 page untuk setiap dari 10 finalis gitu, dan kalian bisa share link ini tidak hanya di Instagram kalian, tapi kepada teman-teman kalian, kepada kolega kalian, atau enggak juga kepada orang tua kalian, keluarga kalian. Lihat loh, pelajari desain saya lebih dalam, ada di websitenya ini, dan kita kasih linknya nanti gitu. Dan kita ada kepikiran to do this karena kita ada sampel nih ya dari Pog Sweet Potato Pie di Jepang sama produk kursi di Denmark, yang kalau kita lihat cara mereka merepresentasikan di website mereka, itu nggak jauh beda ya, karena dua-duanya sebuah produk yang mereka kembangkan dan mereka develop melalui proses dan memiliki nilai-nilai atribut di luar hanya sebuah sweet potato pie dan di luar hanya sebuah bench gitu. Karena kalau kita lihat Pog Sweet Potato Pie ini ada perkembangannya, mereka bukan cuma kasih kamu ubi ini ubi ya gitu, tapi mereka mengembangkan resep ubi itu gimana, kenapa mereka membentuk shape
persegi tiga ini. Persegi tiga ini disiapinnya seperti apa? Gimana cara kalian makannya? Gitu. Harganya seperti apa? Kalian dapat tekstur apa dari bentuk persegi tiga ini? Creamy on the inside, fluffy on the outside, terus ada crispy base. Gimana cara membuatnya, gimana cara memakannya, mereka ada produk apanya lagi, di mana toko mereka, gitu. Dan ini tidak beda jauh di mana cara tag sebuah brand furniture di Denmark mempresentasikan produk mereka. Oke, ini ada tampak depan, tampak samping, bird's eye view, side view, produknya dikemas dengan cara efisien, bisa digunakan di berbagai macam ruangan, ada review dari customer, dan di sini harusnya ada gambar kerja, tapi nggak ditampil di Chrome, maybe there's something wrong with that. Bisa download 2D 3D filenya, ada Revit filenya, ada sertifikatnya, ada review dari media, dan ada beberapa warna, berbagai macam ruangan, dan pada akhirnya paling penting sustainability. Bisa dikemas secara ringkas, bisa dibuat oleh kalian sendiri di rumah, nggak usah pakai tukangnya bangunin, dan climate footprint of the brand, which is such an important thing now. What is the climate footprint of your product gitu, especially when we want to try to be and remain sustainable, ya. Price transparency bahkan ada gitu. Kenapa beli dari mereka langsung dan mereka nggak jualan lewat agent, nggak jualan lewat dari toko furniture yang lebih besar, mereka semua jualannya langsung gitu. And who is the designer, right? We designers have a role to challenge the material, production, processes, and people so that we can help develop and maintain modern craftsmanship. Gitu. Buat mereka itu desain MO mereka, modus operandi mereka. Jadi apa modus operandi kalian untuk mengapproach proyek tolong direvisi dan gerobak ini? Gitu. So di final round juga kalian telah baca di website kita ada beberapa kriteria yang mungkin akan dilihat oleh juri, concept and feasibility, execution, technicality, and sustainability. Dan dari segi timeline, registrasi akan tutup Mei 28, jadi dalam beberapa hari lagi, tapi kita ada rencana untuk extend itu sampai kira-kira Juni 15. Di Juni 15 itu kita juga mungkin kita ada rencana untuk sebuah webinar dengan arsitek yang merancang di Stingray Cafe di Serpentine Gallery di London. Dan kemudian submission untuk general round itu Sunday, Juni 27, dan kita ada kasih seminggu untuk juri-juri dan mentor, termasuk Pak Adam dan Pak Stanley untuk pilih 10 finalis, diumumin Juli 4, hari Minggu pertama Juli, dan kalian ada 1 bulan untuk prepare, dan ada video yang perlu ditampilkan kepada juri itu pada Saturday, August 7. Gitu. Dan kemudian akan ada produksi dengan Fab Lab Bandung untuk selama sebulan dari prototipe pemenang. Dan maksudnya kita cukup proud ya dengan kolaborasi kita dengan Fab Lab Bandung karena mungkin nggak terlalu banyak ide kompetisi atau kompetisi di luar sana yang kemudian pada akhirnya kalian bisa ngembangin produk itu sendiri menjadi sebuah stuff yang real gitu. Dan kita di sini akan adain buat kalian dan Fab Lab akan bantu support along the process dan di 1 bulan itu kalian juga akan ada 1 bulan kalian nyiapin video dan terus ngembangin desain kalian. Kalian akan dapat waktu tatap muka dengan mentor, which is termasuk Pak Adam dan Pak King dari Fab Lab, dan Pak Stanley juga, dan saya juga untuk persiapan websitenya. Dan ketika kalian interested, untuk yang belum daftar atau yang sudah daftar, kita hope yang belum daftar akan mendaftar. Remember to have fun and good luck. Oke, jadi dari saya itu sih, mungkin di titik ini, Pak Stanley atau Pak Adam bisa menambahkan 1-2 kata? Ya, mungkin saya tambahin sedikit dulu ya. Mungkin saya bukakanlah sedikit kayak bukan contekan tapi bright side-nya dari competition ini, yaitu menguji seberapa sensitif kalian akan culture changes, tentunya terhadap sesuatu objek di keseharian kalian, yaitu gerobaknya itu sendiri. Jadi gerobak itu part of your culture, part of your neighborhood, bagian dari budaya kalian, bagian dari lingkungan kalian, bagian dari konteks kalian yang sangat keseharian. Kemudian seberapa sensitif kalian bisa turn over atau turn around atau memutar balikan hasil
pengamatan kalian menjadi suatu desain yang kalian anggap ini loh bagian dari generasi saya atau bagian dari masa saya, mewakili suatu desain yang kalian buat menjadi sebuah objek atau menjadi tentunya melalui suatu proses desain menjadi sebuah objek yang memang ini ada di zamannya, ini ada di konteksnya, dan ini yang akan yang tadi Gio bilang mungkin berbeda di setiap negara ya seperti Jepang punya yatai, Amerika punya food truck, Timur Tengah Mediterranean ada yang disebutnya bazar, di mana vendor pada datang buka lapak, kemudian dan lain-lain culture lain-lainnya lah. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menyikapi keseharian kita lewat suatu desain ini yang nantinya akan menjadi suatu ketertarikan kita ya, bukan contekan ya, tapi ini yang akan menggugah kita. Oh, ini ya yang kalian harapkan atau yang kalian idamkan atau yang kalian kalian libatkan dalam suatu konteks desain di masa kalian. Jadi kalau buat saya ini akan yang sangat menggugah gitu nantinya dari suatu kompetisi ini ya. Makanya kompetisi ini sangat dasar, yaitu kompetisi yang idea generative design. Jadinya kalau saya bilang bahwa ini akan, dan juga tadi Gio sudah jelaskan, akan direalisasikan dengan FabLab, bagaimana kalian juga akan mengkomunikasikan desain kalian di masa yang sulit, dalam arti kata sulit komunikasi, dalam arti kata di masa pandemi ini ya, kita agak sulit berkomunikasi, tapi kita bisa mengkomunikasikan desain kita lewat suatu media, melalui suatu portal dan platform yang kita sediakan. Ya tentunya kalian mungkin tahu dan bolehlah kalian browse FabLab itu apa. Intinya FabLab itu ada di setiap negara, di mana kalian bisa merealisasikan dan bisa saling berhubungan melalui suatu workshop atau suatu tempat yang mempunyai alat-alat tertentu untuk kalian membuat suatu produk. Nah, ini kita akan uji cobakan di mana kalian across platform, di mana tempat kalian, dan kita akan mengakomodasi itu tentunya lewat media digital nanti untuk merealisasikan desain kalian. Jadi di situ kalau buat saya taktisnya dari kompetisi ini dan semoga semangatnya itu semua di-capture dalam hasil desain kalian. Kira-kira seperti itu dari saya. Cukup Gio, itu dari saya. Oke, mungkin Pak Adam ada yang bisa ditambahkan? We don't hear you, Pak. We cannot hear you. Audionya nggak connected. Ya. Oh, no, we still cannot hear you. Kita lanjut aja. Mungkin karena Pak Adam lagi ada masalah dengan audionya, we cannot hear you clearly. Kita buka ruangannya untuk pertanyaan dari partisipan dan calon partisipan yang hadir hari ini. Apakah ada pertanyaan dari kalian yang masih belum jelas, yang mungkin kira-kira kalian perlu klarifikasi lebih gitu? Oke. Nggak ada ya kali kira-kira, atau nggak mungkin masih pada perlu mikir, perlu menelaah lagi, tapi we hope that the information yang kita udah kasih lumayan straightforward dan giving you a bit of a direction and letting you know what freedom you have and what constraint you have gitu. Karena constraint-nya juga akan datang dari vendor atau gerobak yang kalian rangkul kan, ya. Jadi constraint-nya akan muncul dari situ. Kalian coba tanya ke mereka, Bapak bikin gerobak ini berapa sih harganya? Bapak tools Bapak tuh harganya berapa sih kira-kira kalau saya beli baru gitu. Bapak sehari jualan berapa gitu. Bapak mulai jualan jam berapa dan selesainya jam berapa. Coba mau nggak kalau saya bisa menawarkan sebuah desain yang
Bapak bisa perpanjang waktu jualan Bapak 2 jam by 50 sampai 70 mangkok per hari gitu. Bisa aja dia mau, bisa aja dia nggak mau, right? So, atau nggak, Mbak, bisa nggak saya bikin ini lebih higienis, gimana caranya gitu? Atau nggak bikin, jadi Bapak baru goreng ketika orang pesen gitu, gimana caranya gitu, saya bisa bantu gitu. Jadi misalnya sotomi, kalian ambil sotomi, dan itu risolesnya mungkin he fry in the morning, dan jadi risolesnya udah alot pas kita makan. Pak, mau nggak saya bikin inovasi? Jadi ada, Bapak bisa goreng tiap 1 jam atau tiap setengah jam risolesnya, jadi orang makan risoles masih crunchy gitu ketika makan sotomi. Bisa aja kayak gitu ya. So, dan bisa juga eksplorasi material. Kalian bilang, gerobak itu biasanya wood ya. Saya mau lihat pakai copper atau steel. Saya mau lihat gimana caranya gerobak ini, what will it look like kalau misalnya saya bikin desainnya kayak Muji, produk-produk Muji gitu. Bisa aja dengan soft wood, dengan wood yang properly lacquered, dengan curve gitu. Jadi curve-nya benar-benar dipahat dengan bagus. Gimana gerobak, how will it look like gitu. Atau kalian mau bikin yang modular. Oh ya, kalau Bapak ini mau jualannya segini, bikin modularnya segini. Nanti misalnya dia mau jualan berapa hari ini, ada partisi yang bisa ditambahkan dan modularitasnya menjadi lebih besar. Dan kalian jangan lihat gerobak, ini mungkin yang pas Stanley pointed out last week, di mana jangan lihat ini sebagai sesuatu yang kumuh. Karena seperti yang udah tunjukin di awal ya, banyak reinterpretasi gerobak di luar negeri yang mungkin dia nggak selalu on the side of the street, dan dia nggak selalu digunakan oleh low income people. Karena contohnya teman saya sendiri, dia pakai gerobak sebagai media untuk mengharumkan nama toko ice cream dia sebelum dia buka, atau nggak menggunakan itu sebagai alternatif jualan on the street di masa pandemi di mana toko dia nggak bisa buka gitu. Atau nggak juga di Indonesia, gerobak pun misalnya, ini yang di point out last week oleh saya, misalnya kalian ada event atau wedding cateringnya dari satu perusahaan catering, tapi bride and groom-nya atau enggak si orang tuanya, mertuanya bilang, enggak, saya mau sate kambing dari itu abang yang di Pengkolan sana, yang saya suka banget gitu. Jadi dipanggil kan, diundangkan. Nah, si abangnya itu buka jualan di booth yang udah disiapkan oleh event organizer. Kenapa nggak kita buatin si abang sate kambing itu sebuah gerobak yang so nice, yang modern, yang representable, yang kalau dia dorong itu masuk ke dalam wedding hall atau ke acara tempat di mana dia ngadain acara wedding itu masih presentable, dan dia malah stand out gitu. Karena emang the point dia bawa ke wedding itu adalah to stand out from all the other catering food gitu. Karena saking exceptionalnya eksekusi sate kambing dia, dan dia dibawa, enggak, dia catering makanan semua boleh dari perusahaan catering, tapi sate kambing harus dari dia. Es cendol durian harus dari dia, gitu. Contohnya misalnya gitu. Dan gimana caranya kita bisa message dia dirangkul dengan sebuah package atau medium yang juga sama bagusnya, which is the gerobak. Gitu. So, ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, atau pertanyaan lainnya yang misalnya masih ada, nanti tinggal dikirim ke email kita, which kalian tahu, boleh @tolongdirevisi.com. Nanti kita udah ada confirm, ada sesi webinar, webinar lagi, tahu kalian banyak sekali webinar, tapi webinar ini yang kita mau bawa ini lebih ke case study ya, kepada contoh yang Cafe Stingray tadi itu, ada arsitek dari Inggris, dia mau kasih webinarnya, ntar kita kasih informasinya lebih lanjut, kira-kira awal minggu depan, so save the date for that, itu kira-kira Juni 15, kita bikin juga sesinya santai, sesi tanya jawab, dia kasih tahu case tadi dia, cara gimana dia approach bikin kios di parks di London gitu ya. So please anticipate that, and we look forward ke registrasi kalian untuk belum yang registrasi. Dan sekali lagi kita ucapkan Gio, bisa tuh Padam, Gio. Padam bisa ya? Bisa. Can we hear you? Ya, sure. Bisa. No, not yet. Halo? No, can't hear him yet. Oh, oke. Oke. Iya, nanti ada beberapa webinar yang akan mengcultivate ide kalian juga. Ya, so thank you for your attendance, dan we wish you all good luck and have a nice weekend ya guys. So bye, good afternoon. Bye. Bye. See you.